Paulus terus mengajar di tempat itu, sehingga semua orang yang tinggal di provinsi Asia mendengar berita keselamatan tentang Tuhan Yesus, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, yang mungkin telah menyebabkan gereja-gereja di Kolose, Hierapolis, Laodikia bertumbuh. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-61 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Akhir Perjalanan Misi Ketiga Paulus. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Kisah Para Rasul 21 ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Setelah berpisah dengan para pemimpin jemaat di Efesus, kami berlayar menuju Pulau Kos. Besoknya kami ke Pulau Rodos, dan dari situ kami melanjutkan perjalanan sampai ke kota Patara. Di sana kami melihat sebuah kapal yang akan menyeberang ke daerah Fenisia. Lalu kami naik ke kapal itu dan berangkat. Dalam pelayaran itu, kami melihat pulau Siprus di sebelah kiri. Kapal kami hanya melewatinya dan terus berlayar ke Syria. Akhirnya kami singgah ke kota Tirus, karena kapal itu membawa muatan yang harus diturunkan di situ. Waktu itu kami menemukan beberapa pengikut Yesus di sana, dan tinggal bersama mereka selama 7 hari. Melalui nubuatan dari Roh Allah, mereka menasihatkan Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Ketika tiba waktunya untuk berangkat lagi dengan kapal itu, semua saudara seiman di Tirus bersama para istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Lalu di pinggir pantai, kami berlutut dan berdoa bersama. Sesudah berpamitan, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Dari Tirus, kami lanjut berlayar dan tiba di kota Ptolemais. Kami mencari saudara-saudari seiman di situ. Sesudah menemukan beberapa orang dan bersalam-salaman, mereka mengajak kami menginap malam itu. Besoknya kami menemani Paulus berlayar lagi dan tiba di kota Kaisarea. Di situ kami pergi kepada Filipus dan tinggal di rumahnya. Filipus ini memiliki kemampuan rohani untuk mengabarkan berita keselamatan. Dia juga salah satu dari ke-7 orang yang dulu dipilih sebagai petugas jemaat untuk melayani kebutuhan para janda. Dia mempunyai 4 anak gadis yang diberi kemampuan rohani untuk menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah. Sesudah kami tinggal di sana beberapa hari, kebetulan datanglah seorang yang bernama Agabus dari provinsi Yudea. Dia juga mempunyai kemampuan rohani untuk bernubuat. Agabus mendekati kami, mengambil ikat pinggang Paulus, lalu mengikat kaki dan tangannya sendiri dengan ikat pinggang itu. Kemudian dia berkata, Roh Kudus memberitahukan, seperti inilah orang Yahudi di Yerusalem akan mengikat pemilik ikat pinggang ini. Lalu mereka akan menyerahkan dia ke tangan orang yang bukan Yahudi. Waktu mendengar hal itu, kami bersama saudara-saudari seiman di Kaisarea memohon dengan sangat kepada Paulus supaya jangan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Kenapa kalian menangis dan membuat hati saya hancur? Jangankan hanya diikat, mati di Yerusalem pun saya sudah siap, demi nama Tuhan Yesus dimuliakan." Kami tidak bisa mengubah pendapatnya. Akhirnya kami berhenti membujuk dia dan berkata, "Biarlah kehendak Tuhan yang jadi." Sesudah beberapa hari di Kaisarea,
kami pun bersiap-siap dan berangkat ke Yerusalem. Beberapa pengikut Yesus dari kota itu juga ikut bersama kami untuk mengantar kami ke rumah Manason, tempat di mana kami akan menginap selama di Yerusalem. Manason adalah orang Siprus yang sudah lama menjadi pengikut Yesus. Sewaktu kami tiba di Yerusalem, saudara-saudari seiman menyambut kami dengan gembira. Keesokan harinya, Paulus dan kami juga menemui Yakobus. Semua pemimpin jemaat di sana juga sudah berkumpul bersamanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 21 ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, menyusul ceramah Paulus dengan para penatua Efesus, Paulus dan rekan-rekannya berangkat dengan naik kapal. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, Paulus ingin pergi ke Yerusalem. Bagian terakhir dari perjalanan ketiga Paulus terdengar seperti jurnal. Mungkin dari buku harian yang Lukas simpan saat itu, daftar jadwal perjalanan dari Miletus ke Yerusalem, dengan menyebutkan kontak singkat dengan saudara-saudara di sepanjang jalan. Deskripsi Lukas berisi beberapa hal yang menarik. Jadi, mari kita ikuti yang pertama. Perjalanan misi ketiga berakhir dari Asia ke Syria. Setelah berpisah dengan para pemimpin jemaat Efesus, kami berlayar menuju Pulau Kos. Besoknya kami ke Pulau Rodos. Dan dari situ kami melanjutkan perjalanan sampai ke kota Patara. Di sana kami melihat sebuah kapal yang akan menyeberang ke daerah Fenisia. Lalu kami naik ke kapal itu dan berangkat. Paulus berlayar dari Patara ke Tirus, melewati Siprus di sebelah kiri ataupun di sisi barat, ke Suriah, mendarat di Tirus, di mana kapal menurunkan muatannya. Di sana rombongan bertemu dengan para murid di Tirus dan tinggal di sana selama 7 hari. Para murid mengatakan kepada Paulus melalui Roh Kudus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Di penghujung hari, Paulus dan rekan-rekannya dikawal oleh para murid dan keluarga mereka turun ke kapal di mana mereka berlutut di pantai dan berdoa. Paulus dan rekan-rekannya naik ke kapal mereka dan murid-murid Tirus kembali ke rumah. Dari Syria ke Yerusalem. Dari Tirus kami lanjut berlayar dan tiba di kota Ptolemais. Kami mencari saudara-saudari seiman di situ. Sesudah menemukan beberapa orang dan bersalam-salaman, mereka mengajak kami menginap malam itu. Dari Ptolemais, Paulus berlayar ke Kaisarea, di mana mereka tinggal bersama Filipus yang adalah seorang penginjil. Filipus memiliki 4 anak perempuan yang memiliki kemampuan untuk bernubuat. Allah berkata, pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak kalian, baik laki-laki maupun perempuan, akan bernubuat. Para pemuda di antara kalian akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat petunjuk ilahi lewat mimpi. Pada waktu itu, beberapa orang dari Yerusalem yang mempunyai kemampuan rohani untuk bernubuat datang ke Antioquia. Salah satu dari mereka bernama Agabus. Dia berdiri dalam pertemuan jemaat dan dengan kuasa dari Roh Kudus dia berkata, hampir seluruh penduduk bumi akan mengalami bencana kelaparan. Kelaparan itu terjadi semasa Claudius memerintah sebagai Raja Agung di Roma. Kisah Para Rasul 11 ayat 27-28. Menggunakan ikat pinggang Paulus untuk mengikat tangan dan kakinya sendiri, Agabus menubuatkan apa yang menanti Paulus di Yerusalem, yakni sebuah tindakan simbolis yang biasa digunakan oleh para nabi perjanjian lama. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia, demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan.
tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Yesaya 20 ayat 2-4. Saudara-saudara memohon kepada Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem, tetapi Paulus siap untuk diikat dan dibunuh demi nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara mengalah, mengatakan, jadilah kehendak Tuhan. Dari Kaisarea mereka menuju ke Yerusalem, ditemani oleh murid-murid dari Kaisarea. Dibawa ke Manason dari Siprus, yakni seorang murid mula-mula, dengan siapa mereka akan tinggal. Mereka diterima dengan senang hati oleh saudara-saudara di Yerusalem. Demikianlah berakhirnya perjalanan misionaris Paulus ketiga. Apakah itu perjalanan yang sukses? Mari kita perhatikan. Yang kedua adalah dampak perjalanan ketiga Paulus. Yang pertama adalah memperkuat gereja, baik itu gereja di Galatia, di Frigria, di Efesus, di Makedonia, Akhaya, Troas, Syria, dan Kaisarea. Lalu menyebarkan Injil. Sampai 2 tahun berikutnya, Paulus terus mengajar di tempat itu, sehingga semua orang yang tinggal di provinsi Asia mendengar berita keselamatan tentang Tuhan Yesus, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, yang mungkin telah menyebabkan gereja-gereja di Kolose, Hierapolis, Laodikia bertumbuh. Mereka berkhotbah sejauh Illyricum. Menulis surat perjanjian baru. Selama perjalanan ini, Paulus menulis 1 dan 2 Korintus dan surat Roma. Berurusan dengan masalah saat ini, kehidupan Kristen sehari-hari, memotivasi orang Kristen non-Yahudi untuk membantu saudara-saudara Yahudi yang membutuhkan di Yerusalem. Sebagai kesimpulan, peristiwa perjalanan ketiga Paulus juga berdampak pada isu-isu seperti baptisan ketika mungkin ada kebutuhan untuk baptisan ulang, lalu ibadah gereja, kapan dan mengapa orang Kristen berkumpul, lalu topik organisasi gereja, tugas dan batasan penatua, lalu tentang kemurtadan, asal-usulnya dan cara menghadapinya. Kedatangan Paulus di Yerusalem pasti dengan emosi yang bercampur aduk. Dia memberikan kontribusi untuk orang Kristen yang membutuhkan dana di Yerusalem. Dia memiliki niat untuk pergi ke Roma dan kemudian ke Spanyol. Namun dia tahu bahwa rantai belenggu penderitaan menunggunya di Yerusalem. Memang dalam waktu 12 hari setelah kedatangannya ke Yerusalem, Paulus mendapati dirinya diseret keluar dari bait suci, dipukuli oleh massa, hampir dicambuk oleh tentara Romawi, nyaris tidak lolos dari rencana pembunuhan atas hidupnya, dan dipenjarakan di Kaisarea. Tetapi Tuhan Yesus punya rencana untuk Paulus. Malam itu Tuhan Yesus menampakkan diri di samping Paulus dan berkata, "Jangan takut Paulus, sebagaimana kamu sudah bersaksi tentang aku di Yerusalem, begitu jugalah kamu akan bersaksi tentang aku di Roma." Bagaimana Paulus datang untuk memberikan kesaksian tentang Yesus di Roma, itu akan kita bahas di episode berikutnya. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui perjalanan Paulus, baik perjalanan misinya yang pertama, kedua, dan yang terakhir ini yang ketiga, kita memperoleh banyak manfaat untuk kembali mengevaluasi pelayanan kita masing-masing. Apakah kita akan taat seperti Rasul Paulus ketika Tuhan memerintahkan kita untuk pergi melayaninya? Kiranya kita mempunyai hati seorang hamba, hati seorang murid yang siap sedia untuk berkarya bagi Yesus. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.